Oke, luar biasa Kang Egan. Tadi kan berbicara tentang tantangan ya. Tantangan terus ya. Saya pengen tahu nih, kalau hal yang disukai Kang Egan menjadi seorang guru PPKN itu apa? Oke, yang disukai. Oke, kalau saya secara pribadi sih, kenapa misalkan menyukai guru PKN, sebenarnya lebih ke pilihan pribadi saya dulu sih. Pilihan pribadi, oke. Karena bukan nama saya pribadi ya, tapi itu pilihan subjektivitas saya waktu dulu ya. Karena dulu kan saya bingung ya memilih jurusan, mau ke jurusan apa. Cuma jurusan 4 ya. Bingung gitu ya. Milih jurusan itu mau jurusan kemana, karena zaman kita mungkin masih keterbatasan informasi. Iya betul. Belum inilah dulu masih musim-musim lain Facebook ya. Oh iya Facebook ya, mungkin ya. Lebih ke Facebook mungkin ya. Jadi mencari informasi itu harus ke warnet kan. Iya masih terbatas. Masih terbatas. Jadi karena mungkin waktu dulu saya berbincang lah dengan ibu saya waktu dulu. Saya bertanya ke beliau bahwa, "Mah, sebetulnya saya ini arahnya kemana ya? Masih bingung gitu ya." Beliau mengatakan bahwa kalau kamu pengen pekerjaan yang katakanlah dalam tanda kutip bisa bermanfaat buat di dunia dan bermanfaat juga nanti buat kehidupan kita di akhirat, cari pekerjaan yang seperti guru. Karena kata ibu saya, kalau kamu memberikan ilmu kepada murid, katakanlah satu kelas itu banyakan kan ya, terus murid tersebut menyampaikan lagi misalkan ke temennya, itu jadi ilmu yang bermanfaat. Bahkan ketika ya kita sudah meninggal pun, ilmu tersebut misalkan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka, itu pun jadi amal jariah buat kita. Jadi pas waktu berbincang dengan ibu saya waktu dulu, oh begitu ya. Ya udah deh, kayaknya saya masuk jalur pendidikan. Cuman komitmennya kalau saya masuk jalur pendidikan, saya harus S2 nih gitu. Lebih kayak gitu. Dulu. Luar biasa ya. Jadi tujuannya dunia dan akhirat. Pantesan ini sampai malam ngajar gitu ya, karena secara marwah pergerakan itu terdorong secara tujuan dunia dan akhirat gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Oke, berikutnya Kang Egan, kalau misalkan ya sobat milenial ada yang tertarik nih pengen jadi guru atau pengen jadi dosen, khususnya guru PKN gitu ya, dosen PKN misalnya, atau apa itu tutor wawasan kebangsaan gitu ya, gimana sih caranya, atau ada nggak tips atau pesan yang mau disampaikan ke sobat milenial? Pertanyaan berat sekali ya, karena memang ini episode kehidupan saya mungkin ya, takdir yang Allah berikan kepada saya. Tapi teman-teman dimanapun berada, sebetulnya hal yang paling harus teman-teman lakukan itu, teman-teman harus berdialog sebetulnya dengan diri sendiri. Kira-kira potensi teman-teman itu di mana gitu. Karena memang saya pernah berbincang lagi dengan guru, misalkan guru saya waktu dulu, saya masih ingat ya perkataan beliau. Beliau mengatakan seperti ini, hati-hati dalam memilih dua hal katanya. Ya. Yang pertama itu adalah jodoh. Yang kedua adalah pekerjaan katanya. Kalau dengan jodoh, misalkan kita kalau udah memilih nih, misalkan jodoh kita itu bisa menghabiskan berpuluh-puluh tahun dengan jodoh kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua katanya, hati-hati memilih pekerjaan katanya. Karena dengan pekerjaan yang kamu pilih, kamu bisa menghabiskan berpuluh-puluh tahun dengan pekerjaan tersebut. Jadi teman-teman di usia katakanlah SMA lah, itu harus betul-betul berdialog dengan diri sendiri. Kira-kira potensi teman-teman itu di mana, hasrat teman-teman itu di mana. Karena ketika teman-teman udah betul-betul klik misalkan dengan hasrat teman-teman, mau pekerjaan seberat apapun ya, sehektik apapun, itu teman-teman akan enak aja ngejalaninnya gitu, gak kayak kerja aja gitu. Nothing tulus aja. Itu kayak gitu mungkin. Jadi hal yang pertama, tips yang saya lakukan, gak usah lihat saya sebagai apa misalkan, ini mah episode hidup saya, tapi kenali diri sendiri. Itu mungkin yang harus teman-teman lakukan. Siap Kang Egan. Kemudian ini nih Kang Egan, saya itu berteman dengan Kang Egan cukup
cukup lama. Oke, udah lama ya. Waduh. Jadi tahu gitu ya bagaimana perjuangan, sedikitnya Iya, saya sedikit. tahu perjuangan. Termasuk ketika Kang Egan menempuh S2. Iya, betul. Kang Egan ini saat menempuh S2 itu beliau beasiswa ya dari Pemprov Jabar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Nah, sekarang sudah lulus makanya dia jadi dosen sekarang. Yang ingin saya tanyakan nih Kang Egan, barangkali sobat milenial nih ada yang pengen tips nih kalau misalnya kuliah misalnya gitu ya terbentur oleh biaya kemudian ingin mendapatkan beasiswa atau memang ingin mendapatkan beasiswa lah begitu ya. Ada tipsnya nggak Kang berbagi ke sobat milenial? Oke, tips ya? Ya, tips. Aduh, tips. Mungkin saya sebagai satu dari kebanyakan orang ya, atau sekian banyak satu dari sekian banyak orang yang mendapatkan beasiswa ya, alhamdulillah. Tapi kalau berbicara tips sebetulnya sih motonya kalau versi saya ya itu Fortis Fortuna Adiupat, teman-teman. Fortis Fortuna Adiupat. Ya, itu sebetulnya slogannya di film John Wick, Kang Risman ya, bahwa John Wick punya tato di belakang punggungnya nih. Fortis Fortuna Adiupat. Yang artinya keberuntungan itu berpihak pada pemberani. Kepada para pemberani. Keberuntungan berpihak pada para pemberani. Jadi kita harus berani mengambil langkah, berani mengambil resiko, berani mengambil jalan ya. Mau apapun itu, asalkan niatnya baik, cita-citanya buat kemajuan kita ya, buat kebahagiaan orang tua, kita harus berani. Tapi beraninya pun harus berani yang terukur ya, Kang Risman. Dalam artian, kita berani, tapi udah kita tentuin nih batas maksimalnya, wah kita bisa gak atau enggak, mulai kayak gitu. Berbicara tentang tips beasiswa sih sebetulnya, dulu kenapa saya bisa dapat karena memang programnya 2019 itu baru pertama Kang Risman. Nama beasiswanya apa? Nama beasiswanya itu Jabar Future Leader. Jabar Future Leader ya. Kenapa saya bisa dapat itu karena memang 2019 pembukaan yang pertama itu. Programnya Pak Ridwan Kamil waktu dulu ya. Terus kemudian kalau berbicara tips sih perbanyak mungkinnya portofolio tentang mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi mungkin ya, seminar-seminar, karena memang itu sangat membantu sekali. Karena di kolom buat pengisian beasiswa terkadang suka ada tuh buat mengupload portofolio kita, kegiatannya itu kita ngapain aja sih, gitu. Waktu mahasiswa itu kurang lebih kayak gitu. Terus perbanyak juga mengikuti kegiatan yang sifatnya itu kompetitif ya, kayak perlombaan misalkan atau kayak gitu. Terus juga perbanyak juga berdiskusi dengan teman-teman yang udah dapat beasiswa ya, yang secara experience ataupun secara pengetahuan mereka sudah lebih ya dibandingkan kita. Itu aja sih, selebihnya mungkin berdoa aja teman-teman ya, berdoa mudah-mudahan diberikan yang terbaik. Luar biasa, terima kasih Kang Egan tipsnya, barangkali nanti itu bisa jadi referensi teman-teman. Kalau misalnya pengen lebih jelas, bisa hubungi langsung Kang Egan. Nanti saya cantumkan Instagram Kang Egan di YouTube ya, di deskripsi YouTube. Kang Egan, terakhir sebetulnya berasa ingin lebih panjang Kang Egan ngobrol dengan Kang Egan, apalagi berbicara tentang guru PKN. Wah, banyak lah isu tentang yang berkaitan dengan kewarganegaraan untuk kita bicarakan, tapi ya terbatas oleh waktu Kang Egan. Mudah-mudahan nanti kita ada lagi waktu untuk membahas ya hal-hal yang penting gitu ya tentang seputar guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Terakhir nih Kang Egan, harapan Kang Egan sebagai pendidik gitu terhadap sobat milenial atau terhadap pelajar-pelajar gitu, apa sih harapannya atau bagaimana pesannya gitu? Walaupun tadi udah banyak sebetulnya pesan yang udah disampaikan oleh Kang Egan dari perjalanan kehidupannya, perjalanan karirnya, tapi barangkali ada yang belum tadi disampaikan. Pesan ya Kang Risman ya. Pertama mungkin gini teman-teman ya, kita tahu bahwa track record perjalanan bangsa kita itu sangat panjang untuk menjadi bangsa yang merdeka ya. Kalau dulu misalkan istilah tanda kutip bela negara, para founding father kita itu mungkin merebut bagaimana merebut kemerdekaan ya, supaya negara ini jadi negara yang betul-betul merdeka dan berdaulat. Jadi
bela negara mereka itu seperti itu. Oke. Tapi kalau bela negara versi sekarang mungkin berbeda ya, Iya. teman-teman. Tapi kalau di keilmuan saya, mungkin bela negara itu bisa diidentikan dengan pengabdian sesuai profesi ya, teman-teman. Ya. Sesuai posisi, sesuai profesi. Jadi apapun proses profesi teman-teman, apapun posisi teman-teman saat ini, selama itu berguna buat diri teman-teman, berguna buat masyarakat, berguna untuk keluarga juga, itu merupakan bela negara. Oke. Ya. Itu seperti itu. Jadi apapun profesi teman-teman saat ini, ya, jalani dengan tulus, ya, dengan hati yang ikhlas, ya. Jadi profesi teman-teman itu bisa menambah pengetahuan teman-teman, ya, bisa menambah keberkahan teman-teman, dan bisa juga bermanfaat buat halayak banyak gitu. Dan mudah-mudahan ketika kita menjalaninya dengan setulus hati, dan itu jadi pahala yang berlimpah buat kita. Kurang lebih seperti itu mungkin kalau dari saya kan. Oke, terima kasih Kang Egan. Apapun profesi kita, apapun posisi kita, apapun kedudukan kita sekarang ya sebagai warga negara, kita pasti punya kesempatan untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk lingkungan kita. Itu pun menjadi dasar bagaimana konten bedah peran ini ada gitu ya. Betul. Karena setiap profesi itu adalah bela negara. Sepakat. Gitu ya. Terima kasih, mungkin itu saja Kang Egan. Mohon maaf ini hanya sebentar waktunya. Tidak apa-apa. Mungkin nanti kita lanjut dengan konten yang lain. Pasti kita lanjut dengan konten yang lain ya, sobat milenial dimanapun teman-teman berada. Oke. Sekali lagi terima kasih Kang Egan, terima kasih sobat milenial semuanya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. Share apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.